Salam, perkenalkan nama saya Julimaya Saputra Dali dengan nomor NIM 18720500044 dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan membuat video proyek tugas UTS Ekonomi Koperasi dan UMKM. Bentuk, jenis, dan proses pendidikan koperasi. Bentuk koperasi. Menurut Undang-Undang Perkoperasian, koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggota orang per orang. Untuk membentuknya, minimal 20 orang yang memiliki kebutuhan ekonomi yang sama bersepakat untuk mendirikan koperasi. Koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggota badan hukum koperasi, baik badan hukum koperasi primer ataupun badan hukum koperasi sekunder. Dibentuknya koperasi sekunder harus berdasarkan adanya kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi usaha bagi koperasi sejenis ataupun berbagai jenis dan tingkatan yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan anggota koperasi primer. Jenis koperasi. Beberapa jenis koperasi menurut ketentuan undang-undang adalah: 1. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang beranggota masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi ini adalah menyelenggarakan fungsi penghimpunan dana dan penyediaan pinjam atau modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen. 2. Koperasi ini dapat dianggap pula sebagai koperasi jasa. Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggota para konsumen atau pakaian, barang, kebutuhan sehari-hari. Usaha koperasi jenis adalah menyelenggarakan fungsi menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari untuk kepentingan anggota dan masyarakat selaku konsumen. Jenis koperasi. 1. Koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyediaan bahan atau saran produksi, pemrosesan dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen. 2. Koperasi permasalahan adalah koperasi yang beranggota para pemasok barang hasil produksi. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi. 3. Pemasaran atau distribusi barang yang dihasilkan atau diproduksi oleh anggota. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu untuk kepentingan anggota, misalnya jasa asuransi, akuntan, audit, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Tata cara pendirian koperasi. 1. Persyaratan pembentukan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu dalam pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan bahwa persyaratan untuk pembentukan koperasi adalah sebagai berikut. Bagian A. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas berbentuk koperasi yang akan dibentuk, yaitu apakah koperasi primer atau koperasi sekunder. Untuk persyaratan pembentukan koperasi primer melakukan minimal 20 orang anggota. Bagian B. Untuk persyaratan pembentukan koperasi sekunder memerlukan minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum. C. Koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Bagian D. Untuk membentuk koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. 2. Dasar pembentukan koperasi. Bagian A.
Orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengundang arti bahwa tidak semua orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. Orang-orang yang mendirikan koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketaan hukum. Juga orang-orang diindikasikan sebagai orang yang suka menghasut atau kena hasutan pihak lain yang merusak atau memecah belah persatuan gerakan koperasi. Bagian B. Usaha yang akan dilakukan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal, dan teknologi. Bagian C. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas, dan pinjam dari pihak luar. Bagian D. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisien dalam pengolahan koperasi. Perlu diperhatikan bahwa mereka yang nantinya ditunjuk atau dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan, dan kepemimpinan, agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang andal. Sebelum saya tutup video ini, mohon maaf dan dimaklumi bila ada kata yang tidak baik. Sekian dan terima kasih. Shalom.